Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai percepatan gravitasi atau kuat medan gravitasi. Percepatan gravitasi adalah percepatan yang timbul akibat gaya gravitasi yang telah dipelajari pada subbab sebelumnya. Nah, percepatan gravitasi ini itu dicontohkan dengan adanya titik P tidak bermassa dan benda A yang bermassa. Berbeda kan dengan gaya gravitasi. Kalau gaya gravitasi itu dia memakai 2 benda, 3 benda, bahkan 4 benda yang masing-masing memiliki massa. Sedangkan kalau di percepatan gravitasi itu ada titik P yang tidak memiliki massa atau tidak bermassa. Langkah pertama yaitu kita tentukan dulu percepatan gravitasinya kemana. Dia dari titik P itu akan selalu menuju ke arah A karena ada gravitasinya, ada gaya tarik menariknya. Jadi nanti panahnya akan menuju ke benda A ya, G, P, A. Nah, maksud saya percepatan gravitasi itu dilambangkan dengan G. Kalau gaya gravitasi itu F, kalau percepatan gravitasi itu G dengan satuannya meter per sekon kuadrat. Jadi G sama dengan GPA. Lihat itu gaya-gaya yang bekerjanya ada GPA aja. Sama dengan ketetapan gravitasi G besar dikali massa. Massa ini massa pada benda A. Karena di titik P dia tidak memiliki massa. Dibagi R. Ini ya, di sini ada R-nya ya, terpisah sejauh R. Nah, nanti R-nya yang di sini juga dikuadratkan. Diingat ya, M itu massa kilogram, R itu jarak antar pusat kedua benda, meter, dan G itu ketetapan gravitasi universal. Selanjutnya, perhatikan gambar 8.8. Benda terletak di permukaan dan di atas bumi setinggi H. Jadi di sini ada titik A dan titik B, di mana titik A adalah suatu titik di permukaan bumi dengan jarak RA dari pusat bumi. Jadi dihitungnya dari pusat bumi, dari titik tengah ini. Titik tengah dari bulatan gede ke titik A itu dinamakan RA, jadi ada jaraknya berupa R. Ya, jadi dia ada jaraknya walaupun kelihatan dari gambar mereka itu tidak memiliki jarak dari bulatan kecil ke bulatan besar. Dari titik A ke bulatan besar itu tidak ada jaraknya, ya kan kalau dilihat secara jauh. Tapi harus diukur dari pusat bumi, dari titik tengahnya. Nah, jadi dari titik tengah itu diukur ke titik A, itu dinamakan jarak dari pusat bumi, R. Nah, selanjutnya titik B. Titik B itu adalah sebuah titik yang berada pada ketinggian H di atas permukaan bumi, sehingga jaraknya terhadap pusat bumi adalah RB. RB itu kan dari titik B ke permukaan aja itu H. Sedangkan diingat harus diukur dari pusat bumi. Harus diukur dari titik tengahnya ini. Nah, dari titik tengah ke A, titik A itu kan R. Dari A ke B dihitungnya H. Berarti RB atau jarak titik B itu adalah R plus H. Oke. Jika ada yang ingin ditanyakan, tanyakan di grup WhatsApp. Nah, biasanya, lanjut ya. Nah, biasanya itu diminta untuk menghitung percepatan gravitasi. Nah, nanti kita bisa menghitung 2 percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi di titik A dan percepatan gravitasi di titik B. Yang pertama kita hitung percepatan gravitasi di titik A. Berarti GA ya. GA sama dengan
Masukin rumus percepatan gravitasi, yaitu G kali M per R. R-nya jangan lupa yang RA, karena dia GA. RA kuadrat. G kali M, diingat bahwa RA-nya adalah R. Oke, jadi ini adalah rumus percepatan gravitasi di titik A dari pusat bumi. Nah, sekarang kita akan menghitung percepatan gravitasi di titik B, GB. Berarti GB-nya, masukin rumusnya, G kali M dibagi R B kuadrat. Ya, G kali M dibagi RB-nya berapa? RB-nya itu R plus H, karena dihitung dari pusat bumi, dikuadratkan. Nah, jadi ini ya rumusnya, percepatan gravitasi di titik A dan percepatan gravitasi di titik B. Lalu dari kedua rumus ini itu bisa dibandingkan. Jadi ada perbandingan antara percepatan gravitasi di titik B dan di titik A. Jadi kalau dibandingin, jadinya kayak gini ya. GB per GA. Ini sama aja GB banding GA. Ya, ini kalau dibandingin. Masukin GB per GA. Berarti tulis lagi GB per GA sama dengan rumus GB. Rumus GB adalah GM per RB kuadrat, ya kan, banding rumus GA GM per RA kuadrat. Ini bisa kita coret karena dia memiliki massa yang sama. G-nya kan sama, M-nya juga sama. Nah, berarti sisanya sama dengan 1 per RB kuadrat banding 1 per RA kuadrat. Nah, pakai matematika ya. Kalau matematika berarti 1 per RB kuadrat itu dikali RA kuadrat per 1. Berarti perbandingannya itu GB banding GA itu RA kuadrat sama dengan RB kuadrat. Masukin nilai RA itu berapa? RA ya, R ya. R kuadrat dibagi RB-nya R plus H kuadrat. Jadi perbandingan antara percepatan gravitasi di titik B dan titik A itu adalah R kuadrat per R plus H kuadrat. Oke, sampai sini jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Kita ke contoh soal ya, contoh soal 3. Benda B bermassa 17 kg diterbangkan pada ketinggian 150 km di atas permukaan bumi. Jika jari-jari bumi adalah 6.370 km, berapakah berat benda B pada ketinggian tersebut? Kita tulis dulu diketahui, ditanyanya. Berarti diketahui massa ya, MB 17 kg. Lalu ketinggian H 150 km. Ingat, kalau kilometer berarti harus diubah ke meter. Jadinya 1,5 kali 10 pangkat 5 meter. Lalu jari-jari atau R-nya
63,7 kali 10 pangkat 5 meter. Oke, ditanya adalah W, ya kan? W-nya berapa? Atau berapakah berat benda? Gaya berat, berarti W. Masukin rumus W, jawab ya. Jawab, rumus W apa? W sama dengan M dikali G, ya kan? M dikali G. Nah, G ini itu sebagai percepatan gravitasi. G ini sebagai percepatan gravitasi. M itu masanya ya. Masanya kan udah diketahui 17 kilo. Berarti kita tinggal cari nilai G-nya biar nyari W-nya. Nah, masukin rumus G. Rumus G itu kan G M per R kuadrat. Tapi dilihat di sini. Contoh soal ini masuk ke perbandingan antara percepatan gravitasi di titik B dan di titik A. Jadi, kita pakai rumus GB banding GA. GB banding GA. Kita kan udah nurunin rumus, berarti tinggal masukin aja R plus H. Dikuadratkan semua. R-nya 63,7 kali 10 pangkat min 5 dibagi 63,7 kali 10 pangkat min 5 dikali sama ditambah hanya 1,5 kali 10 pangkat 5 lalu sama-sama dikuadratkan. Hasilnya adalah 9,57 meter per sekon kuadrat. Ya, ini G-nya. Nah, udah tahu, berarti langsung masukin W sama dengan M dikali G. M-nya adalah 17 kilo, G-nya 9,57. Berarti W-nya adalah 162,69 Newton.